Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah secara online melalui channel YouTube GKI Kediri dan juga melalui TV Ndoho. Hari ini ada sukacita buat anak-anak semuanya. Puji Tuhan, semuanya senang. Karena apa? Iya, Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan buat kita, ya, sudah memberi kesempatan buat kita untuk boleh ibadah, dan Tuhan hari demi hari selalu memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita akan pujikan pada pagi hari ini untuk mengawali ibadah kita dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Untuk itu kita harus bersukaria. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua harinya Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan hari-hari itu. Yuk anak-anak, dengan berdiri kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan ya. Yuk. Siap. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita sebut nama-nama hari ya, hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Lebih semangat ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Anak-anak, yuk kita mau berdoa. Mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memimpin ibadah kita hari ini dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus saja yang memimpin. Kita mau berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sungguh kami layak untuk bersyukur karena Tuhan sungguh baik buat kami.
Tuhan memelihara kehidupan kami setiap hari dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami juga terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online melalui channel YouTube GKI Kediri dan juga Ndoho TV. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan kita harus bersuka cita karena ini harinya Tuhan dan semua hari milik Tuhan. Nah, anak-anak, kita perlu bersyukur. Dan wujud kita bersyukur itu ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, kita juga harus jawab, "Enggak Tuhan, aku enggak mau." Apakah seperti itu? Enggak ya? No ya. Anak Tuhan ketika Tuhan memanggil untuk kita untuk melayani Tuhan pasti menjawab, "Siap Tuhan, aku mau melayani Tuhan." Ya. Kita mau pujikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Anak-anak, kita itu juga harus bersyukur ketika Tuhan memanggil kita untuk boleh melayani Tuhan. Apa? Ketika kita ditunjuk untuk berdoa, ya. Ketika kita ditunjuk untuk membawa kantong persembahan. Ketika kita ditunjuk untuk boleh ambil bagian di dalam kurs sekolah minggu, paduan suara sekolah minggu, itu kita patut bersyukur dan bergirang karena Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada minggu hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari-hari kami kembali. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, biarlah di dalam perenungan firman-Mu ini kami dapat memahami dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah Yesus mengutus kita. Dan bacaan kita terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kak Cila mau adik-adik di rumah untuk membuka Alkitabnya ya. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah Yesus mengutus kita. Tapi sebelum itu Kak Cila mau bertanya, nah, pernahkah adik-adik di rumah diberi tugas nih oleh mama dan papa untuk membeli sesuatu? Entah itu untuk membeli garam, atau membeli oli, atau membeli yang lain. Ataukah pernahkah adik-adik mendapat tugas dari guru? Misalnya tugasnya adalah, Cio, kamu tugasnya bersih-bersih ya hari ini bersama kelompokmu. Jadi tugasnya adalah piket membersihkan kelas misalnya. Pasti adik-adik pernah kan mendapat tugasnya seperti itu? Tahukah adik-adik bahwa ketika kalian mendapat tugas baik dari mama, dari papa, ataupun dari guru, itu berarti adik-adik diberi kepercayaan bahwa mereka percaya adik-adik dapat melakukan tugas itu. Nah, pada hari ini adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sebuah tugas atau pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tugas dan pesan kali ini bukan tugas dan pesan yang remeh atau kecil dan sederhana, melainkan tugas dan pesan yang amat besar dan sangat penting untuk adik-adik lakukan di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih itu Kak Cila? Apa sih pesan itu? Pesan itu adalah amanat agung adik-adik yang telah kita baca bersama di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 tadi. Nah, di dalam amanat agung itu adik-adik Tuhan menyampaikan pesannya kepada para murid sebelum pada akhirnya Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan para murid begitu saja tanpa berpamitan atau tanpa menyatakan sesuatu apapun. Tuhan Yesus justru mengumpulkan para muridnya adik-adik kemana? Ya, ke Galilea. Di sana para murid dikumpulkan oleh Tuhan Yesus untuk diberikan pesan atau amanat agung yang berupa tugas mulia.
Hal ini dapat kita bersama-sama baca adik-adik pada ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa sih artinya Kak Cila? Nah, artinya adalah para murid diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk membaptis banyak orang di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya nantinya orang-orang yang dibaptis tidak hanya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tetapi mereka juga memperoleh baptisan, sebuah identitas yang akan mereka miliki sepanjang hidup mereka, bahwa mereka percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan juga memberikan pesan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, para murid sudah menyaksikan betapa dahsyat dan besarnya berbagai mujizat dan juga karya-karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan disaksikan oleh banyak orang, terutama para murid-muridnya. Dan hal itu harus murid-murid saksikan dan juga sampaikan kepada banyak orang. Dan di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus jalani bersama dengan para murid, murid-murid menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kasih. Jadi hal itulah adik-adik yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk diajarkan kepada orang banyak nantinya, kepada orang-orang yang dibaptis oleh para murid. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mendapat pesan atau amanat agung ini, kondisi para murid tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja Kak Cila. Kenapa ya? Karena pada saat itu adik-adik, para murid sedang berada di dalam kondisi yang tertekan. Tertekan karena pada saat itu bangsa yang dihuni oleh para murid sedang dijajah oleh Roma, sehingga banyak orang takut dan bingung adik-adik. Dan juga tempat ibadah utama mereka, yaitu orang-orang yang di Roma itu, yaitu Bait Allah, sudah hancur adik-adik. Banyak orang merasa kehilangan dan tidak tahu harus bagaimana, karena Bait Allah menjadi satu-satunya tempat beribadah bagi mereka. Dan peristiwa ini adik-adik tidak membuat para murid kemudian merasa menyerah lalu tidak mengabarkan apa yang Tuhan Yesus amanatkan kepada mereka. Para murid justru tetap melakukan tugasnya di tengah situasi Roma yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita ketahui bahwa para murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukanlah orang-orang besar, bukanlah orang-orang yang merupakan imam-imam yang waktu itu adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, tapi Tuhan Yesus justru memilih para murid yang merupakan seorang nelayan dan pemungut cukai. Dan para murid lainnya yang pada saat itu tidak memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Kenapa Tuhan Yesus memilih para murid yang merupakan orang-orang kecil adik-adik? Karena Tuhan Yesus percaya bahwa orang-orang yang berada dalam taraf ekonomi ke bawah, mereka mau belajar, mau mengikuti apa yang Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu adik-adik, para murid yang Tuhan percaya bahwa mereka akan melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikan tugas yang besar dan para murid tentu melakukannya. Adik-adik ketahui bahwa di dalam menjalankan tugas tidaklah mudah. Ada banyak sekali para murid yang pada akhirnya harus berakhir meninggal atas iman mereka kepada Tuhan. Jadi ketika mereka mewartakan kabar sukacita tentang kebenaran Tuhan, kemudian membaptiskan orang-orang dan menekankan untuk supaya orang-orang yang dibaptis melakukan ajaran Tuhan Yesus dalam hidupnya, para murid mendapatkan banyak pertentangan dari lingkungan mereka adik-adik. Tidak hanya dari lingkungan keluarga, tapi juga dari lingkungan masyarakat. Dan para murid tidak hanya mengabarkan ini kepada
ke Roma saja, ke lingkungan mereka, tetapi juga kepada semua orang adik-adik. Karena pesan atau amanat yang Tuhan Yesus berikan ini adalah pesan yang harus disampaikan oleh para murid kepada seluruh orang, bahkan sampai ke ujung dunia. Dan para murid pada akhirnya berakhir dengan ending yang tragis adik-adik. Mereka harus meninggal karena imannya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pesan atau amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, yang telah para murid lakukan sampai akhir hidup mereka, merupakan pesan yang tidak hanya Tuhan ingin lakukan, Tuhan ingin para murid lakukan saja, tetapi juga Tuhan ingin agar adik-adik di rumah sekalian dapat melakukannya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Caranya kayak gimana Kak Cila? Tidak mungkin kan kita harus berkhotbah atau membaptiskan orang? Tidak seperti itu adik-adik. Caranya adalah sederhana. Ketika adik-adik menjadi seorang anak yang baik di rumah, adik-adik dapat patuh pada perintah orang tua, entah itu untuk membeli sesuatu, atau bantu mama beres-beres di rumah, atau membantu mama menjaga adik. Kalian sudah melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian kalau adik-adik di sekolah, adik-adik menjadi murid-murid yang jujur, nggak menyontek kalau ulangan, terus tidak mengejek teman, dan mau memaafkan teman yang bersalah. Adik-adik sudah melakukan loh tugas yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kalau misal di gereja nih, adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir tanpa harus terganggu oleh teman-teman yang ingin mengajak kalian mengobrol. Di situ adik-adik sudah melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan loh. Dan kalau misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian bersikap baik pada orang-orang di sekitar kalian, tetangga kalian, kemudian tidak membalas teman-teman yang berada di lingkungan itu yang misalnya mereka suka jahil nih, kemudian atau hal lainnya, di mana adik-adik mampu menjadi anak yang benar-benar baik tanpa harus terikut lingkungan sekitar yang misalnya membawa kalian dalam keburukan. Di situ adik-adik sudah melakukan amanat agung atau amanat pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Cila mau adik-adik untuk merenungkan nih di dalam rumah. Di rumah kalian masing-masing sekarang, apa sih yang bisa adik-adik lakukan hari ini sebagai murid Tuhan? Dan ketika adik-adik tahu, maukah adik-adik melakukannya dan tetap setia kepada pesan yang Tuhan berikan? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan amanat yang besar, amanat yang mulia, amanat agung kepada kita semua anak-anaknya, mari kita jalani tugas itu dengan setia ya. Karena kamu bukanlah anak yang biasa, kamu adalah anak-anak Tuhan yang dipercaya melakukan tugas yang besar. Kamu adalah utusan Kristus adik-adik, membawa terang di tengah lingkungan kalian. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kalian berada. Percayalah adik-adik bahwa seperti yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-20b, yaitu janji penyertaannya kepada para murid. Mari kita baca bersama. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Ini adalah janji penyertaan Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid setelah Tuhan memberikan tugas yang besar untuk membaptis banyak orang. Janji penyertaan Tuhan ini juga Tuhan katakan kepada adik-adik. Jadi ketika adik-adik ingin melakukan tugas ini di lingkungan kalian masing-masing, adik-adik gak perlu takut dan jangan ragu ya, karena Tuhan senantiasa menyertai adik-adik sampai akhir zaman.
Percayalah bahwa tantangan apapun yang ada di depan, ketika kalian berusaha menjadi anak yang baik di tengah lingkungan yang mungkin saja tidak baik, kalian pasti bisa mewujudkannya kalau kalian percaya bahwa kalian bisa, dan kalian senantiasa ingat bahwa kalau sudah dipercaya oleh Tuhan melakukan tugas besar, maka kalian harus benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kalian ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini juga ada ayat hafalan loh. Di mana ayat hafalannya? Yuk, kita buka lagi ya Alkitabnya. Kita akan bersama-sama baca di dalam Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu? Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Di sini Kak Cila bacakan ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Ini adalah pesan yang Tuhan katakan kepada kita semua. Di situ juga tertulis, sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi adik-adik harus senantiasa mengingat juga ayat hafalan ini ya, bahwa adik-adik adalah utusan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri perenungan kita pada minggu hari ini dengan bersama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami di dalam perenungan kita hari ini Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa dapat melakukan amanat agung yang telah Engkau berikan kepada para murid dan juga kepada kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi terang di tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian di dalam melakukan tugas perutusan ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai akhir nanti. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kami yang sedang bersekolah, baik di bangku SD, di bangku TK, playgroup maupun kami yang berada di bangku SMP, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai pendidikan kami. Apapun yang kami usahakan Tuhan di dalam belajar kami, Tuhan sertai dan juga Tuhan beri hikmat kecerdasan. Sehingga biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang cerdas di dalam dunia pendidikan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang sakit dan berhalangan untuk hadir ibadah di gereja. Sembuhkanlah teman-teman kami Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan teman-teman kami sehingga teman-teman kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan semua keinginan kami Tuhan yang mungkin belum terkabul ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan kehendak Tuhan adalah yang terindah bagi kami semua. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Anak-anak, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan dan juga dengan pujian, dan setiap hari Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan kita saat ini akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sudah siap? Ya, kita akan pujikan God is so good ya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik
Anak-anak, kita berdoa membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kehidupan kami dengan cara Tuhan yang ajaib buat kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukannya. Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu cinta bukan hanya kepada kita. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Tuhan ingin semua anak-anak di dunia itu juga mengenal Tuhan Yesus dan juga menerima dan merasakan kasih Tuhan yang begitu indah. Kita akan pujikan Tuhan cinta semua anak di dunia ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada saat ini dari awal sampai selesai. Kami Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk Tuhan utus untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu kasih kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.